Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini pada jelas ya. Jadi, program Instagram Live Baper di Filosofi Ruang Hati ini tujuannya nanti ke depannya adalah kita akan ngomongin banyak soal relasi ya. Relasi itu hubungan antara dua orang, Jadi kita nggak lagi ngomongin aku, tapi kita lagi ngomongin relasi gitu. Kenapa harus di Filosofi Ruang Hati dan kenapa baper? Karena justru yang ada urusannya sama interpersonal ini, relasi ini pasti bikin baper ya, bikin baper banget. Nah, kalau saya cek lagi DM-DM Filosofi Ruang Hati sejak tahun 2018, total alhamdulillah saya udah pindahin semuanya ke nggak semuanya, ada yang belum semua, saya udah coba pindahin. Kalau dihitung-hitung tuh udah ada sekitar hampir 10.000. Jadi udah 10.000, udah nyampe di atas 10.000. Ya 10.000 berapa gitu ya. Jadi isinya itu adalah curhatan-curhatan para netizen semua, curhatan-curhatan teman-teman semua yang sedang mengalami permasalahan seputar relasi ya. Jadi Filosofi Ruang Hati itu justru dulu itu dibangun, platform yang dibangun untuk mendampingi, untuk jadi tempat curhat, untuk jadi telinga dan tempat sampahnya teman-teman yang sedang punya permasalahan seputar relasi ya. Mau itu bucin, diselingkuhin, sakit hati, cinta tak berbalas, itu curhatan seputar itu banyak banget ya. Jadi, dan malah kebanyakan curhat-curhatnya, cerita-ceritanya receh banget ya, seputar kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang di sini nih, di segmen Baper ini, di program Baper ini, kita akan bahas cerita-cerita atau kisah-kisah yang paling sering muncul untuk dicurhatin di Filosofi Ruang Hati ya. Udah saya mulai kategoriin, ada beberapa contoh permasalahan yang mungkin juga barangkali akan jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin teman-teman juga akan dapat pelajarannya di situ. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin apa? Saya mau ngomongin soal kecenderungan orang untuk bisa baper ya. Jadi teman-teman harus bisa ngebedain dulu apa bedanya antara baper sama galau. Jadi galau itu beda wilayah, beda domain sama baper ya. Jadi baper itu wilayahnya itu afektif atau perasaan. Yang kena itu rasa. Kalau kognitif, kalau galau itu domainnya itu kognitif atau pikiran. Jadi baper itu bukan banyak pikiran, tapi baper itu lagi membuncah-buncahnya perasaan. Nah, saya mau jelasin bahwa baper ini sesuatu hal yang wajar banget. Sesuatu hal yang wajar banget. Jadi, baca sesuatu dan sesuatu itu mengandung atau nilai muatan emosi, kita jadi ikutan baper. Ngelihat sesuatu dan kita jadi engage sama hal itu, kita jadi baper. Ngelihat apa, baca apa, dengar apa, terus kita jadi engage, jadi ngerasa ada relasi sama sesuatu itu, kitanya jadi baper ya. Nah, kok bisa seseorang jadi baper? Nah, pernah nggak kira-kira teman-teman punya pengalaman nonton tayangan di televisi yang membuat teman-teman ikut engage, ikut merasakan apa yang sedang dirasakan di TV itu? Pernah nggak kira-kira? Nah, kalau pernah, itu simulasi sederhana yang namanya baper. Saya kasih contoh gini. Misalkan teman-teman lagi nonton film action. Nah, si jagoannya itu tiba-tiba kepukul, jatuh, terus akan ditusuk. Atau di sinetron kemarin tuh di serial The Life of the Married ya. Ketika si sang istri mau nusuk si dada si suaminya, kan kita ikut merasakan kepedihan. Itu tuh mekanisme sederhana seperti apa baper ya. Baper tuh kayak gitu. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita merasa punya relasi sama dia, kita jadi punya perasaan. Nah, mudah-mudahan jadi kebayang ya. Jadi gini nih, kalau teman-teman baper atau terbawa perasaan, tiba-tiba ada yang ngerasa ada yang gelisah dalam diri teman-teman, artinya teman-teman secara fisik ya, fisik teman-teman itu sudah mendeklarasikan bahwa teman-teman itu punya relasi sama orang itu. Saya ulangi lagi ya, kalau teman-teman secara fisik merasa ada yang aneh sama diri teman-teman ketika bertemu, melihat seseorang, melihat sesuatu, artinya teman-teman itu sudah punya relasi. Jadi tubuh teman-teman itu mendeklarasikan bahwa teman-teman itu punya relasi sama orang itu. Jadi kalau dia lewat tiba-tiba berdegup kencang ya, detak jantung berdegup kencang, itu tuh sinyal tubuh bahwa kita tuh punya relasi sama dia. Mekanismenya udah interpersonal banget.
Nah, atau gini, atau bukan cuma perasaan deg-degan yang senang, yang membuncah, yang bahagia, tapi juga perasaan-perasaan yang kalau dia lewat terus kita jadi geleh ya, jadi jijik sama dia. Itu juga termasuk kita udah punya relasi sama dia. Cuma relasinya relasi yang nggak gini, tapi begini ya. Semakin kita suka, semakin dia geleh kan gitu ya. Karena pengennya semakin kita suka, semakin dia juga ikut suka. Tapi ini malah kebalikannya. Nah, itu tuh sangat alamiah, very natural ya. Dan itu juga, wah, itu yang betul-betul dieksplor sama film-film dewasa ini ya. Misalkan nonton Kingdom ya, berasa dikejar-kejar zombie. Kita berasa capek nontonnya. Pernah nggak kayak gitu? Atau berasa terkuras energi itu, padahal cuma diem doang nonton. Jadi kan gerak kita kan cuma gerak mata doang, tapi kerasa banget capeknya. Atau makanya perasaan ini memang sesuatu yang nyata karena dia akan ngasih sinyal ke tubuh itu akan mendeklarasikan. Kalau ada sesuatu yang dideklarasikan tubuh yang berubah dari sisi fisik kita, dari sisi tubuh, dan kita merasakan itu lagi baper namanya. Kita lagi baper ya. Jadi itu sesuatu hal yang wajar banget, apalagi kalau teman-teman apalagi kalau teman-teman adalah seseorang yang single atau jomblo ya. Nah, single dan jomblo itu sangat sensitif untuk baper. Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke DM-nya Filosofi Ruang Hati ini adalah, wajar nggak sih kalau aku menyimpan harapan sama seseorang yang memang deket banget sih, dia udah ngedeketin gitu. Wajar nggak sih kalau kita jadi nyimpen harapan, jadi ada harapan, jadi punya rasa penasaran kalau seseorang itu tiba-tiba baik sama kita, ngasih perhatian yang beda, terus kita juga jadi beda sama dia. Tahu-tahu dia tiba-tiba ngilang ya, aduh serenata jiwa ini ya, kayak gitu. Itu wajar nggak sih? Jawabannya adalah wajar. Jadi ketika kita sering bertemu dan jadi bukan cuma berinteraksi ya, ini tahapannya kayak gini. Kita bertemu sama seseorang, nah bertemunya bukan cuma sekali, tapi rutin melakukan pertemuan. Nah, rutin juga melakukan interaksi. Interaksi itu apa? Saling memberikan aksi. Jadi aksinya ini saling, nggak cuma satu doang yang aksi, tapi dua-duanya. Jadi urutannya gitu ya, urutannya ketemu, sempat bertatapan mata atau enggak. Jadi tatapan mata itu ngasih sinyal, oke, you are my friend or you are not. Makanya ketika tatapan mata ada senyum, oke, berarti itu lampu hijau. Oke ya, gitu ya. Ketemu, tatapan mata, senyum, itu lampu hijau. Ada fisik kita yang bilang, oke, aku akan relate sama kamu. Aku akan bangun relasi sama kamu. Ya, itu sinyalnya sinyal evolusioner, sinyal biologis. Dikasih, oke, dapat. Nah, sampai tahap ngasih sinyal, udah ya. Nah, setelah ngasih sinyal, tahap selanjutnya adalah interaction namanya, atau interaksi. Jadi dua-duanya itu harus ngasih aksi. Yang satu misalkan ngajak ngobrol, yang satu balas obrolannya. Nah, interaksi ini akan jadi intens dan naik levelnya kalau interaksi ini jadi apa? Jadi nyambung. Nah, istilahnya tuh kan, istilah kita tuh nyambung. Ya, aku ngerasa nyambung sama dia kalau ngobrol. Ya, aku ngerasa asik sama dia kalau ngobrol, kalau lagi bareng gitu ya. Mulai itu di situ. Jadi nyambung ini namanya get connected ya. Kalau udah get connected, yang nyambung itu bukan sinyalnya, tapi ada muatan listriknya. Kalau udah masuk ke muatan listrik, wah, kesetrum tuh otak. Udah. Kalau otak kesetrum, neurotransmitternya kesetrum, elektron-elektronnya kesetrum, dia akan banyak ngasih sinyal ke tubuh akan ngebangun hormon-hormon cinta. Wah, luar biasa. Udah deh, udah hormon keluar mah udah buta aja. Kenapa? Karena hormonnya itu yang keluar dopamin dan serotonin. Serotonin bahagia, dopamin itu yang anti sakit, anti pain, anti luka itu dopamin. Kalau otak udah terendam sama dopamin, sakit itu nggak kerasa. Disakitin sesakit apapun tuh nggak kerasa gara-gara dopamin. Sampai sini mudah-mudahan kebayang ya. Kita ulangi lagi urutannya. Ketemu doang. Ngasih sinyal, oke. Dua-duanya oke, ada lampu hijau. Interaksinya jadi nyambung, get connected. Habis get connected, dapet aliran dan sinyal listrik. Sinyal listriknya yang nyambung ke otak, ngeluarin hormon-hormon, udah kerendam otak kita. Jadi logika kita terendam oleh satu hormon yang namanya hormon dopamin, dan hormon itu membuat kita buta.
Ya. Nah, kebutaan ini ngaruh ke perilaku, itulah yang fenomena yang dinamakan dengan bucin. Aduh, dari baper, tahapannya kita udah sampai ke bucin, teman-teman. Bucin. Kamu bukan? Gitu ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyain di kolom komentar ya. Nanti akan saya scroll, mudah-mudahan kita bisa interaksi, jawab-jawab pertanyaan. Jadi ini ya, ini tuh masih episode pertama, teman-teman. Masih kita pemanasan, launching pertama. Nanti setelah ini saya akan banyak sharing kisah-kisah, cerita-cerita, curhatan yang masuk ya. Yang tentu aja udah kita kita samarkan siapa tokohnya, kita samarkan tempatnya, kita samarkan sedikit ceritanya supaya orang tuh nggak tahu siapa dia ya. Dan banyak banget, saya menghitung itu udah 10.000 sama yang saya pegang dari 2018 sampai detik ini. Masih juga dari kemarin masih ada ya. Jadi sampai sini benar-benar jelas ya teman-teman ya. Jadi baper itu sesuatu yang alamiah dan natural pada diri manusia, tapi harus kita waspadai. Seringkali kita nggak sadar. Kita sadarnya tiba-tiba di fase dimana dia udah masuk ke dalam otak, udah ketutup dan kerendam dalam dopamin. Udah kerendam dalam dopamin itu udah bucin level akut. Dia udah nggak mau dengar apa kata temennya, nggak mau dengar apa kata orang tuanya. Susah untuk, jadi bukan cuman bucin itu bukan cuman buta. Jadi bucin itu bukan cuman buta, tapi tapi tuli juga dan juga bisu. Ya, tuli terhadap masukan-masukan dari orang, buta terhadap si pasangan yang dihadapin ya, seolah-olah selalu sempurna. Tuli juga dan bisu terhadap pasangan juga, nggak bisa ngomong. Aku takut dia nggak enak, aku takut dia marah, aku takut dia sedih gitu. Dan setelah itu pasti susah lepas. Kenapa susah lepas? Karena kalau lepas dari dia, takut kesepian, takut nggak ada teman. Karena selama ini aku sama siapa lagi kecuali sama dia. Baper itu sesuatu yang wajar, tapi kita harus sadar. Di segmen ini, di program Filosofi Ruang Hati ini, saya mau ngajak teman-teman ketika baper, ketika mulai berinteraksi, harus dalam keadaan sadar semuanya. Jadi, ketemu orang, ngasih sinyal, harus dalam sadar. Interaksi, harus dalam sadar. Nyambung atau enggaknya, harus dalam sadar. Soalnya, menurut saya sih banyak kelucuan. Saya sebenarnya pengen ngomong agak kasar juga ya, tapi kan nggak boleh ya. Kelucuan lah disebutnya ya. Kelucuan jadi gini, jadi ada orang yang berharap sama seseorang yang udah ngasih interaksi terus tiba-tiba hilang. Serenata hati ini ya, kalau kata Lale Ilmenino dan Dian Sastro. Dia mikir bahwa ini tuh hubungan tuh udah bagus, kok dia menghilang. Aku sakit hati, kebayang nggak? Seseorang itu bahkan udah bisa bapernya itu sampai ke level sakit hati, padahal belum ada ikrar sebelumnya. Jadian? Enggak. Disebut pacaran juga? Enggak. Cuman deket nyambung doang, itu yang namanya sinyal ke otak. Larutan-larutan elektrolit itu, makanya teman-teman saya anjurkan jangan minum minuman-minuman yang mengandung elektrolit ya. Racun buat teman-teman. Teman-teman tuh akan mudah kesetrum sama yang namanya cinta. Hati-hati, mending banyakin minum minyak ya. Minyak kelapa yang asli Visio. Jangan minum-minum larutan elektrolit. Karena teman-teman itu akan makin banyak setrum di dalam teman-teman. Teman-teman tuh nanti akan mudah kesetrum sama orang lain dalam relasi. Gitu ya. Itu mesti diwaspadai. Itu yang baper ya. Mesti saya ulangi lagi? Oke. Kita ketemu orang, tatapan mata terjadi, itu udah bahaya tuh. Tatapan mata terjadi itu kalau ada sinyal senyum atau ngangguk dikit, akan tahap ke selanjutnya. Ini seolah sepele, seolah main-main, tapi saya akan kasih tahu cerita ilmiahnya. Teman-teman pernah nyobain nggak? Tatapan mata sama kucing? Ya, jadi teman-teman lagi makan di kantin, tiba-tiba ada kucing aja naik ke meja, terus natap mata teman-teman. Oke, pernah nggak teman-teman balik natap mata si kucing itu? Pernah nggak? Oke, kalau pernah, pastikan ini. Nanti teman-teman cobain juga ke kucing ya. Siapa yang pertama kali mengalihkan pandangan? Jadi kalau teman-teman tatap-tatapan sama si kucing itu, siapa yang pertama kali mengalihkan pandangan, dia yang akan subordinat, dia yang akan takut, dia yang akan jadi pemalu, dia yang akan dibawahi.
gitu. Nah, siapa yang menang, artinya dia tidak mengalihkan pandangan, tetap ngeliatin, dia dominan. Itu tuh secara evolusioner loh, secara biologis, insting dasarnya gitu. Jadi kalau kita bertatapan, disenyumin, terus kita mengalihkan pandangan kalah, udah, udah, udah otomatis bapernya tuh udah kena, udah. Dari cuman tatapan mata doang. Makanya di Quran kan diminta untuk jaga pandangan, ya nggak? Hati-hati tatapan mata. Jadi cinta pada pandangan pertama. Bukan apa-apa, teori-teori evolusionernya bilang gitu. Coba cek Hendrik, ya. Cek juga, siapa ya, Pamela Regan pernah bilang kayak gitu. Itu, wow. Dari tatapan mata doang, men. Ya, jadi di program Baper ini, kita ngomongin relasi-relasi, ya. Kalau di programnya Self Talk di akun saya sama akun Hey, itu kita akan serius ya, filosofis, ngomongin diri, ngomongin interpersonal. Cuma di level personal, di level diri. Nah, kalau di Filosofi Ruang Hati, kalau saya live nih, program Baper ini, kita akan ngomongin tentang relasi interpersonal. Bukan personal, tapi interpersonal. Jadi nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya lagi mau ngomongin soal ini nih. Baper bahkan dari level bertatapan aja. Jadi teman-teman hati-hati soal bertatapan mata. Dan ini ngaruh bukan cuma ke calon pasangan, ke siapapun yang kita hadapi. Kalau kita bertatapan mata, nggak sengaja nih ya, jadi bahkan nggak sengaja kita tatapan mata, tring, tatapan mata, terus bertahan beberapa detik, 2-3 detik, terus siapa yang duluan mengalihkan pandangan, udah, dia jadi subordinat. Mau tatapan sama klien, mau tatapan sama customer service, mau tatapan sama tukang sayur, tukang seblak, mas-mas Indomaret, Alfamart, ya nggak? Itu tuh kayak gitu mekanisme biologisnya. Nah, level kebaperan dimulai dari situ. Teman-teman yang mengalihkan pandangan mata duluan, dia yang otomatis jadi subordinat, jadi bawahan orang yang lebih mudah baper terhadap orang itu. Maka pastikan kalau nggak bisa selalu jaga pandangan, pastikan sekalinya melihat, sikat men. Sampai dia duluan yang mengalihkan pandangan. Kan nggak apa-apa ya. Kalau pandangan pertama kita nggak mengalihkan kan nggak apa-apa ya. Itu masih belum termasuk jinah mata, belum termasuk dosa. Itu fine, wajar. Dan penelitiannya ngomong kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau baper, bingung seperti apa baper, ya kita mulai dari tatapan mata. Kan kalau ngobrol gimana? Kalau ngobrol sama orang kan nggak enak nih. Kalau ngobrol sama orang kita harus natap apa? Oke, ini saya kasih tahu ya. Jadi kata di micro expression-nya Paul Ekman bilang, kalau bertatapan mata yang berpengaruh, tapi juga tidak membuat orang lain merasa diintimidasi oleh kita, dan juga supaya kita tetap disangka sopan, yang ditatap tuh jangan sampai tatapan sama matanya, ya. Tapi natapnya itu ke antara dua mata. Nih. Jadi kesini natapnya. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, supaya nggak ngerasa canggung, supaya nggak ada perasaan baper nantinya kalah atau menang secara evolusioner dan biologis, tatap di antara kedua mata, ya. Gitu. Itu kata Paul Ekman, tokoh micro expression itu keren banget, Profesor Paul Ekman ya. Cakep ya. Jadi bahkan baper ini bisa dipelajari dari level yang paling sederhana ketika kita memandang mata. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Saya akan scrolling ke atas barangkali ada pertanyaan.